Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat dan sukacita dari Tuhan bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini saudaraku, ada satu bagian kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita semuanya sebagai sebuah berkat rohani bagi kita setiap orang yang percaya yang hidup pada akhir zaman ini. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita mengawali di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa di surga dengan satu maksud dan tujuan, yaitu kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan sampaikan bagi kami orang-orang yang percaya yang hidup pada akhir zaman ini, yaitu kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ini yang dapat menjadi pegangan bagi kami di dalam kami melangkah pada akhir zaman ini. Firman-Mu ini yang dapat menjadi pedoman bagi kami di dalam kami melangkah pada akhir zaman ini. Hanya melalui firman-Mu ya Tuhan, kami mengenal isi hati-Mu. Hanya melalui firman-Mu saja kami dapat mengerti setiap rencana-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini saudaraku. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-20 sampai kepada ayatnya yang ke-24. Bagian firman Tuhan ini pun juga saudaraku terdapat di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-16 sampai kepada ayatnya yang ke-22. Dan juga terdapat di dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-15 sampai kepada ayatnya yang ke-20. Nah, firman Tuhan menuliskan demikian saudara. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem, kata firman Tuhan, akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudaraku yang terkasih, satu perikop kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini bertemakan tentang keruntuhan Yerusalem. Nah, keruntuhan Yerusalem ini terjadi pada tahun 70 Masehi, saudara. Jadi sebelum ini semuanya terjadi, Yesus sudah menyampaikannya terlebih dahulu. Kalau kita melihat saudaraku, sebelum Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia, dan dia bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke sorga, saudaraku, pesan-pesan terakhir yang Yesus sampaikan itu adalah mengenai segala kejadian yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Kita sudah merenungkan kejadian demi kejadian yang sebelumnya, dan kita tiba kepada sebuah
perenungan tentang apa yang Yesus sampaikan yang akan terjadi menjelang akhir zaman nanti, yaitu tentang keruntuhan Yerusalem. Ayat 24 bilang begini, Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Yesus yang akan terjadi dan terus akan terjadi menjelang akhir zaman dan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebenarnya bagian firman Tuhan ini, saudara, ini pun juga sudah disampaikan Yesus di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-5 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Perikopnya sama, yaitu bait Allah akan diruntuhkan. Ayat 5 bilang begini, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Waktu orang mengagumi tentang kemegahan dan keindahan bangunan bait Allah pada saat itu, saudara, Yesus menyampaikan sebuah nubuatan, yaitu kemegahan bait Allah itu akan runtuh. Dan apa yang Yesus sampaikan ini mengandung satu makna profetik yang akan dialami oleh umat pilihan Allah pada saat itu, tepatnya yang pertama itu pada tahun 70 Masehi. Amin, saudara. Peristiwa ini sebenarnya ini merupakan sebuah peringatan bagi umat Israel yang harus mereka tanggung, yaitu hukuman ilahi. Sebab begini, sebab mereka menolak Mesias dan tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Coba kita lihat, saudara, kitab Injil Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33. Nah, sampai kepada ayatnya yang ke-37, 39 yang perikopnya adalah tentang keluhan terhadap Yerusalem. Ayat 33 bilang begini, kita baca pelan-pelan, saudara. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, kata firman Tuhan. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan orang-orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Apa yang mereka tanggung itu terdapat di dalam ayatnya ke-37 sampai ke-39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu, kata Tuhan, mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau, kata firman Tuhan. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bagian firman Tuhan ini pun juga terdapat di dalam Lukas 23 ayatnya ke-26 sampai kepada ayatnya yang ke-30. Jadi semua yang umat pilihan Tuhan alami, yang Yerusalem alami, kota kudus Allah alami itu, saudara, kan yaitu akibat dari segala perbuatan mereka yang jahat. Dosa mengakibatkan keruntuhan. Dan ini menjadi satu pesan dalam kehidupan kita yang mengingatkan kita, saudaraku,
sebagai orang yang percaya yang hidup pada akhir zaman ini, bahwa dosa adalah sesuatu yang serius yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah, saudaraku, dalam hidup ini kita memiliki keinginan untuk coba-coba berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita mencoba-coba, sesekali lah kita melakukan dosa. Jangan pernah. Karena apa? Karena segala yang kita lakukan dalam hidup ini ada konsekuensinya. Dan perbuatan dosa, saudaraku, konsekuensinya adalah maut. Jangan pernah kita main-main dengan dosa, saudara. Karena dosa ini adalah sesuatu yang serius. Kitab Amsal pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27 sampai ke-28 bilang begini. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Ini menjelaskan kepada kita bahwa dapatkah kita melakukan perbuatan dosa dan kita tidak menanggung apa yang kita perbuat? Semua yang kita lakukan, saudaraku, ini mesti kita tanggung. Amin, saudara. Ada konsekuensinya. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23 bilang begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, yaitu tentang dua macam perhambaan. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka konsekuensinya adalah kita akan menerima kasih karunia, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka konsekuensinya adalah maut. Satu bagian firman Tuhan, satu kisah, satu narasi yang kembali mengingatkan kita sebagai orang yang percaya. Marilah kita belajar dari umat-umat pilihan Tuhan yang mengalami keruntuhan bagi bangsanya, bagi kotanya, yaitu kota kudus yang disebut Yerusalem, saudara. Yaitu tentang betapa seriusnya perbuatan dosa. Dosa pasti akan membuahkan maut. Itu sebabnya, saudara, karena perbuatan umat Israel ini yang mengakibatkan runtuhnya Yerusalem, Tuhan menjanjikan satu hari kelak di mana Tuhan datang kedua kali, ada satu kota yang disebut Yerusalem baru. Satu kota yang kudus tanpa noda dosa yang akan turun dari sorga ke bumi. Ketika semuanya sudah diubahkan menjadi baru, langit yang lama berganti menjadi langit yang baru. Bumi yang kita tempati saat ini yang lama semuanya akan dimusnahkan oleh Tuhan dan akan digantikan dengan bumi yang baru dan kota yang turun dari langit, yaitu Yerusalem baru. Itulah tempat yang akan kita diami sebagai orang-orang yang percaya, yang selalu menjaga hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ini pesan Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya, saudara. Apapun yang ditawarkan dunia dalam hidup kita, ingatlah, perbuatan dosa itu adalah sebuah masalah yang serius dan ada konsekuensinya yang harus kita tanggung ketika kita melakukannya di dalam kehidupan ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Oh